Desida Nabi berbahasa, jaddidu imanakum. Para sahabat, perbaharuilah iman kalian. Qila ya Rasulullah, arak sahabat ketuan, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Berbentan tiak tajdid, berbentan tiak perbaharui iman ya Rasulullah. Qala desida Nabi bahasa, aksiru min qauli la ilaha illallah, pada luwe-luwe mengucap, pada luwe-luwe zikir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Rawahu Ahmad bi isnadin hasan. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur tebareng-bareng panjatang tiba sida Allah Subhanahu wa taala. Malam niki yang belum sami malik pedait sida Allah taala le majlis sak mulia niki di Masjid Abian Pejerok Ampenan Mataram dalam keadaan sehat walafiat, walaupun suasana angin bertiup lumayan kencang. Alhamdulillah tiang belum sami pulih rauh di masjid dalam rangka kita ruku sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala lewat salat maghrib sak baru tiang belum sami kerjakan. Salawat kance salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tiang belum sami senamian lemak tepada bareng-bareng mau syafaat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kelanjutan kajian kitab fikih sunnah sak tulis isi As-Sayyid Sabiq, salah sopo ulama Al-Azhar di Mesir. Malam niki ya terbahas tentang adabuz zikr, napi atau berembe adab berzikir tiba desida Allah Subhanahu wa taala. Beliau berbahasa, al-maqsudu minaz zikri tazkiyatul anfus, bahwa maksud yang belum usami berzikir niki dalam rangka tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, mensucikan diri, bersih diri, wa tathhirul qulub, dalam rangka tesucian ate, wa iqazud dhamair, teirupa hati nurani, jiwa yang mungkin sempat gersang, sempat mati. Wa ila hadza tusyirul ayah al-karimah, dan nikilah maksud dari isyarat Al-Quran di mana di sini Allah Ta'ala berbahasa, wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, wa la dzikrullahi akbar, dan zikir mengingat Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ankabut ayat 45. Napi makna wala zikrullahi akbar. Bahasan Sayyid Sabiq dalam kitab niki,
anna dzikrallahi fin nahyi anil fahsya'i wal munkar akbaru minas shalah, bahwa terzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala atau mengingatkan orang lain kepada Allah, terutama di saat mencegah terjadinya nahi dan munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar, itu lebih besar, lebih agung, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada salat. Wa dzalika anna dzakira hina yanfatihu li rabbih jananahu wa yalhaja bi dzikrihi lisanahu yamudduhu Allahu bi nurihi fayazdadu imanan ila imanihi wa yaqinan ila yaqinihi fayaskuna qalbuhu lil haqqi wa yatma'innu bihi, bahwa dengan sak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, hina yanfatihu li rabbih janadahu, menon buka atin, menon buka dada untuk Tuhannya, wa yalhaju bi dzikrihi lisanahu, kemudian dia basahi lidahnya dengan selalu berzikir mengingat Tuhannya, yamudduhu Allahu binurihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kepadanya dengan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, fayazdadu imanan ila imanihi, sehingga kemudian imannya semakin bertambah, wa yaqinan ila yaqinihi, keyakinannya juga semakin bertambah, fayaskuna qalbuhu lil haqq, maka kemudian hatinya betul-betul disiapkan untuk kenyamanan dari kebenaran bersandar dalam dadanya, wa yatma'innu bihi, sehingga kemudian mendatangkan ketenangan dan kenyamanan pada dirinya. Dan itulah makna dari firman dasida Allah Ta'ala di surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, bahwa dengan sabar iman, kemudian tenang atin dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah bahwa dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan merasa tenang, hati akan merasa teduh, hati akan merasa nyaman. Jamaah rahimakumullah, Said Sabiq melanjutkan, wa idza ma'annal qalbu lil haqq ittajaha nahwa al-matsalil a'la, apabila hati sudah terbuka, tenang dalam menerima kebenaran, maka hati itu akan menuntunnya untuk al-matsalul a'la, untuk mengerjakan sak solah-solah, sak baik-baik. Wa akhadha sabilahu ilaihi duna an tulpitahu anhu nawazi'ul hawa, maka hati sak tenang niki akan menunjukkan jalan kepadanya, menuju jalan kebaikan, sehingga tidak memalingkannya dari nawazi'ul hawa, dia tidak terpalingkan dari nafsu-nafsu yang bisa menggelincirkan, wala dawafi'us syahwah, dan juga tidak akan terpancing oleh syahwat-syahwat yang bisa saja menggelincirkan. Wa min thamma azuma amru dzikri, maka perkara zikir ini betul-betul agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa jalla khataruhu fi hayatil insani, dan tentu ini akan sangat-sangat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Wa min ghairil ma'qul an tatahaqqa hadhihi an-nata'ij bimujarradi lafzin bilafzihil lisan, fa inna harakatal lisan qalilatul jadwa ma lam takun mawti'atun lil qalb wa muwafaqatan lahu, wa qad arsyadallahu ilal adabi alladhi yanbaghi an yakuna alaihi al-mar'u asna az-zikri
Faqala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr minal qawli bil guduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Jamaah rahimakumullah, tentu saaran zikir kepada sida Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar menggerakkan lisan, tetapi juga lisan yang digerakkan niki harus juga diiringi dengan hati yang ikut berzikir. Dan itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai adab yang perlu sami ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Allah berbahasa dalam surat Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr. Zikirlah, ingatlah kepada Tuhanmu fi nafsika, baik dengan lisan kita sebut, juga kita hidupkan dalam diri dan jiwa kita. Tadarruan wa khifatan, dengan penuh tadarru, dengan penuh merasa rendah diri, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khifatan, ya, perhatikan jemaah, nanti kita kaji makna wa khifatan, dan dengan suara yang agak dikecilkan. Wadunal jahr, bukan kemudian dengan suara yang dibesar-besarkan atau sangat besar sekali. Minal qaul, ketika kita mengungkapkan zikir niki, bil guduwi wal asal, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah sekali-kali kalian termasuk orang yang lalai. Artin jamaah rahimakumullah, zikir saat syuruk dari sida-sida Allah Subhanahu wa taala berembentan memang saaran zikir niki berpadu antara gerakan lisan dengan hati. Dek sekedar ucapan ya doang, lagu aten tendek milu zikir tiba ada sida Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan di sida Allah di surat Al-A'raf ayat 205 niki, wadhkur rabbaka fi nafsika, zikirlah engkau mengingat Tuhanmu fi nafsika. Perhatikan jemaah, makna fi nafsika bukan berarti dia tidak boleh diucapkan. Bukan berarti makna fi nafsika ini hanya ada dalam dirimu, yang lain di kiri kanannya tidak boleh mendengar. Bukan begitu semata-mata maknanya. Ya, makna dari wazkur rabbaka fi nafsika berembentan zikir tiba di sida Allah, walaupun kita sebut dengan lisan, tetapi memang betul-betul kita zikir dari dalam jiwa. Hati, atin, temilu zikir mengingat sida Allah Subhanahu wa taala. Tadarruan, dengan penuh tadarru, dengan penuh rasa kerendahan diri, penuh kekhusyuan. Wa khifatan wa dunal jahr, tidak perlu harus dengan suara yang terlalu besar. Jamaah rahimakumullah, ya. Perhatikan, wal ayah tushiru ila annahu yustahabu an yakuna dzikru sirran la tartafi'u bihil aswat. Ayat tadi mengisyaratkan agar di saat kita zikir memang zikir itu sebaiknya sir, wala turtafa bihil aswat, dan tidak perlu terlalu diangkat suaranya. Tapi bukan berarti nggak boleh kedengaran. Sak tutup belik niki yang tidak semestinya ketika kita berzikir. Wa qad sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'atan minan nas rafa'u aswatahum bid-du'a fi ba'dil asbah. Rasulullah SAW pernah mendengar beberapa sahabat mengangkat suara mereka ketika berdoa dalam beberapa safar yang dilakukan bersama Rasulullah SAW. Faqala, Rasulullah kemudian berbahasa, ya ayuhan nas irbi'u ala anfusikum. Batur, sahabat, bahasa Nabi, manusia, irbi'u ala anfusikum. Ya, dendek terlalu angkat suara,
di saat kalian berzikir. Begitu juga di saat kalian berdoa. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Karena kalian itu tidak berdoa dengan Tuhan atau zat yang tuli atau zat yang gaib. Allah Tuhan kalian itu maha mendengar dan dia ada. Maka enggak perlu kalian berteriak-teriak, bahasa Indonesia Nabi ketika mendengar para sahabat dalam beberapa safar, dalam beberapa perjalanan itu berdoa dan berzikir dengan terlalu keras mengangkat suaranya. Innalladzi tad'unahu sami'un qaribun. Sesungguhnya zat Tuhan yang kalian berdoa kepadanya itu adalah zat yang maha mendengar dan sangat dekat, bahasa Indonesia Nabi. Aqrabu ila ahadikum min unuki rahilatihi. Bahwa Tuhan yang kalian berdoa, Tuhan yang kalian berzikir mengingat namanya itu lebih dekat kepada kalian daripada leher dari hewan-hewan kendaraan kalian yang kalian tunggangi. Kama tushiru ila halatir raghbah war rahbah allati yuhsinu bil insan ayattasifa biha inda dzikr. Sebagaimana juga Lesida Nabi memberikan isyarat berbentan atau beradab ketika kita berzikir dalam hadis baru sebut Lesida Nabi ketika beliau mendengar para sahabat sempat berteriak ketika berdoa, berteriak dalam zikir, di mana beliau mengatakan irbi'u ala anfusikum. Jangan terlalu kalian angkat suara kalian. Fa innakum la tad'una asam wala ghaiban. Karena kalian tidak sedang berdoa, tidak sedang berzikir kepada zat yang tuli atau zat yang jauh. Tuhan yang kalian berdoa, Tuhan yang kalian berzikir menyebut namanya, bahasa Indonesia Nabi, innalladzi tad'unahu sami'un qaribun, adalah zat yang maha mendengar dan sangat dekat dengan kalian, bahkan lebih dekat dari dari leher binatang tunggangan atau kendaraan yang kalian tunggangi. Jamaah rahimakumullah, wa minal adab, kata Sayyid Sabiq, di antara adab juga ketika kita berzikir, ayyakuna dzakiruna zipus saw. Hendaklah orang yang berzikir itu pakaiannya bersih, tahirul badan, badannya juga suci, thayyibur raihah, ya, baunya sangat indah, sangat menarik. Fa inna dzalika mimma yuzidun nafsa nasyatan, karena hal-hal yang seperti itu akan memberikan dan menambah jiwa lebih bersemangat ketika berzikir. Wa yastaqbilul qiblata ma amkan, dan sebisa mungkin saat berzikir di antara adab itu hendaklah menghadap ke arah kiblat. Fa inna khairal majalisi mastaqbala bihil qiblah, karena majlis paling solah ketika dalam zikir dan lain sebagainya itu adalah menghadap ke arah kiblat. Jamaah rahimakumullah, itu diantara adab-adab kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Sayyid Sabiq mengatakan istihbabul ijtima' fi majalis zikir. Dianjurkan untuk berjamaah atau berkumpul di majlis zikir. Beliau mengatakan yustahabbul julusu fi hilaqiz zikri wa qad jaa fi dzalika ma ya'ti. Dianjurkan tiang pelunggu sami untuk duduk bergabung di majlis-majlis atau di halaqah-halaqah zikir, ya, dan hal niki dijelaskan dalam beberapa hadis berikut ini. Hadis yang pertama, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis langan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di sini Nabi berbahasa, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Para sahabat yang pada liwat le taman-taman surga searah lebon dunia, farta'u,
Maka pada bedamuk, pada ndot, pada meruk milu bergabung bahasa Nabi. Qalu wa ma riyadul jannah, para sahabat berketuan, napi sak ta'aranin taman-taman surga lebon dunia ya Rasulullah? Qala hilaqaz zikr. Oh, sak ta'aranin taman-taman surga lebon dunia adalah hilaqaz zikr, yaitu halaqah zikir, yaitu perkumpulan-perkumpulan dengan sak zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratun minal malaikah. Saya ingat bahasa Nabi, kepada Allah no bedeang sayyarat minal malaikah. Sayyarat asal maknanya kendaraan, mobil. Bahasa Nabi, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang menjadi sayyarat, menjadi kendaraan, menjadi mobil. Yatlubuna hilaqaz zikr, di mana para malaikat-malaikat yang seperti kendaraan niki mereka mencari tahu dengan narak dengan kumpul-kumpul untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa iza atau alaihim habbu bihim, menun bedait kanca majlis-majlis zikir niki, mereka kemudian duduk bareng ikut bersama mereka di halaqah atau di tempat kumpul zikir mereka. Warawa Muslimun an Muawiyah, hadis kedua, hadis riwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, datang dari sahabat Muawiyah annahu qala, bahwa Muawiyah berkata, kharaja Rasulullah SAW ala hilqatin min ashabihi. Sopo jelo desida Nabi menemui para sahabat yang sedang kumpul-kumpul berzikir. Faqala ma ajlasakum. Desida Nabi kemudian berketuan, apa piam pada kumpul-kumpul tokol teh? Ya, apa gawe? Qalu jalasna nazkurallah ta'ala. Para sahabat mengatakan, kami duduk kumpul-kumpul di sini ya Rasulullah karena kami sedang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa nahmaduhu ala hadana lil Islam. Kami juga memujinya karena Allah telah memberikan hidayah kepada kami untuk memeluk agama Islam. Wa manna bihi alaina, dan Allah telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kami. Qala, maka kemudian desida Nabi bahasa, Allah ma ajlasakum illa dzaka ama inni lam astahlifakum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah taala yubahi bikumul malaikah. Ya, perhatikan Nabi bahasa desida Nabi suahan dengar jawaban para sahabat setelah beliau bertanya angkat pada apa jagawe mesti pada tokol-tokol bahasa Nabi. Lah itu tokol-tokol zikir ya Rasulullah mengingat desida Allah taala memujinya karena telah memberikan hidayah kepada kami untuk meluk Islamnya. Allah, bahasa Nabi Allah, nah gitu ya. Gamak nenek kaji. Ma ajlasakum illa dzak, berarti tokol-tokol melete memang niat kalian untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ama inni lam astahlik bikum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril. Nah bahasa Nabi, orang yang ketahu pada tokol-tokol zikir ingat Allah Ta'ala berarti dinarak curiga ketiba sida pada selapuan barang sida pada kembe-kembe. Maka kata Nabi, walakinnahu atani Jibril, kepada sida pada nih Jibril baru saja datang kepada saya, fa akhbarani annallaha ta'ala yubahi bikumul malaika, ya kebarak sida pada tokol-tokol lekte zikir mengingat Allah, bahwa Jibril memberitahukan saya, membisiki saya, Allah begitu bangga dengan kalian semua. Ya, niki bahasan desida Nabi dalam hadis ya yang disebut di kitab Az-Zikri wa Du'a babu fadlil ijtima' ala tilawatil Quran, diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu juga ditakhrij oleh Al-Imam At-Tirmizi. Jadi hadis niki adalah hadis sahih. Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis lain, hadis ketelu, warawa aidan
Diriwayatkan oleh Imam Muslim juga an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah menyaksikan bahwa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat berbahasa, la yaq'udu qaumun yazkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fi man indah. Ya, bahasa nasihat Nabi, perhatikan jamaah. La yaqudu qaumun yazkuruna Allah ta'ala, bahwa nara sopo kaum, sopo masyarakat, sopo komunitas, kumpul-kumpul tokol-tokol, mereka zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, enara kaum samarakni ke bahasa Nabi, illa haffat humul malaikah, maka para malaikat milu datang bergabung tiba dengan satu kol zikir-zikir niki. Wa ghasyiyat humur rahmah, Allah menghadirkan dan meliputi mereka dengan rahmatnya. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun di tengah-tengah mereka as-sakinah. Wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama mereka semua di sisi para malaikat yang dekat dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu juga oleh Al-Imam At-Tirmizi. Artin jamaah rahimakumullah, bahwa misal yang belum sami tokol zikir, baik ada momen-momen tertentu atau tidak ada momen-momen tertentu, selama kepada kumpul-kumpul tokol-tokol berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat hadir, rahmat Allah turun, sakinah Allah datang, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut aran selaku dengan sehadir di majlis nika di hadapan para malaikatnya. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya Sayyid Sabiq mengatakan, fadlu man qala la ilaha illallah mukhlisan, keutamaan dengan sebut atau mengucap la ilaha illallah mukhlisan, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi keutamaan jamaah, Sayyid Sabiq menyebut ada 3 hadis dalam kitab niki. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sida Nabi bahasa, ma qala abdun la ilaha illallah qad mukhlisan illa futihat lahu abwabus sama hatta yubda ilal arsh ma ujtunibatil kabairu, rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun gharib. Bahwa sida Nabi berbahasa, ma qala abdun, enara sopo hamba ngucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mukhlisan, ikhlas semata-mata mencari ridha Allah sewaktu disebut la ilaha illallah niki, illa futihat lahu abwabus sama, maka yang terbukaan lawang-lawang langit, hatta yubda ilal arsh, sehingga ucapannya itu sampai ke arasy. Niki tentu ikhlas mengucap kalimat la ilaha illallah, majtunibatil kabair, selama dek Noah gawe dosa-dosa sabelek, selama dek Noah gawe dosa-dosa al-kabair, marantan berzina, syirik, riba, membunuh dan lain sebagainya, maka enara dengan mengucap sekali doang la ilaha illallah, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka terbukaan lawang-lawang langit, bahkan ungkapannya itu langsung sampai tembus ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Wa anhu, menuju hadis lain seteriwayatkan si Abu Hurairah qala, desida Nabi berbahasa, jaddidu imanakum, para sahabat, perbaharuilah iman kalian. Qila ya Rasulullah,
Arak sahabat ketuan, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Berbentan tiak tajdid, berbentan tiak perbaharui iman ya Rasulullah. Qala disida Nabi bahasa, aksiru min qauli la ilaha illallah, pada luwe-luwe mengucap, pada luwe-luwe zikir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Rawahu Ahmad bi isnadin hasan. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Artin jamaah rahimakumullah, entiak mele pada perbaharui iman. Ampura sinampura agung. Iman teniki memang harus selalu berusaha perbaharui. Sehingga al-imanu yazidu wa yanqus bahasa Nabi. Iman yang belum usaha meniki kadang ia bertambah, kadang berkurang. Ya, sering mengalami fluktuasi unin tepara, berubah-berubah, kadang naik, kadang turun. Ya, den bina mara ajin dolar, kadang naik, kadang turun. Ya, Pak Jimol. Nah, iman itu juga begitu. Iman itu yazidu wa yanqus, kadang bertambah, kadang turun. Perhatikan jemaah, ternyata untuk memperbaharuinya itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maka ada sida Nabi bahasa, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan banyak-banyak mengucap la ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah, yazidul iman bitta'at, bahasan para ulama. Iman memang akan bertambah apabila kita selalu dalam ketaatan. Wa yanqusul iman bil maksiat. Iman tidak semakin berkurang, bisa saja meredup. Niki kalau kita terlalu banyak melanggar perintah-perintah Allah, maka iman itu akan semakin meredup, bahkan bisa saja hilang. Maka untuk memperbaharuinya, jamaah rahimakumullah, untuk melakukan tajdid, parah, pembaharuan keimanan niki dengan luwe-luwe membaca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa an Jabirin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, hadis ketelu satu tulis Said Sabiq dalam kitab niki, hadis yang datang dari sahabat Jabir bahwa ada sida Nabi bahasa ada sida Nabi, afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir sak paling afdal, zikir sak paling solah, zikir sak paling mulia adalah mengucapkan la ilaha illallah. Wa afdalud du'ai alhamdulillah, dan doa sak paling solah adalah mengucapkan alhamdulillah, atau cara berdoa sak paling solah adalah harus diawali dengan alhamdulillah. Ampura sinampura agung, jamaah rahimakumullah. Di hadis baru pertama dari sida Nabi berbahasa, afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir sak paling solah, sak paling afdal adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Okay? Sempurna la ilaha illallah. Dek marasa pirat. Jasa kena il onen. Atau marah orang kata telai lail. Ini ki ampur. Ada sa zikir kena hu onen. Okay? Tadi dari Nabi sekali lagi berbahasa afdalu zikri la ilaha illallah. Artinya harus sempurna terbaca. Di samping juga dalam Al-Quran lebih dari 3 kali Allah menyebut la ilaha illallah niki. Berarti la ilaha illallah itu adalah ayat Al-Quran. Maka yang kanggo ayat niki terpelang-pelang jamaah Islamiyah. Ya, harus sempurna terbaca.
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ning kanggo lilail ya, atau il ning kanggo, atau hu. Niki ning kanggo sehingga itu pelang-pelang ayat. Sehingga sekali lagi kata la ilaha illallah itu adalah ayat Al-Qur'an. Maka yang kanggo kemudian tepelang-pelang, yang kanggo tepotong-potong jemaah. Nggih. Tepotong-potong dia jadi afdaluz zikri, sehingga baru dari Nabi bahasa afdaluz zikri la ilaha illallah. Harus lengkap. Nggih. Harus lengkap kan, harus kena entan terbaca. Sehingga Nabi la ilaha illallah niki adalah ayat Quran. Terbaca ayat Quran harus kena tajwid jemaah. Nah, la ilaha illallah niki kan secara hukum tajwid niki disebut dengan mat nafi, Pak Jimur. Ya. Mat nafi untuk paran. Hamzah jatuh setelah mat apa namanya? Dia enggak satu kata. Mat jaiz mumfasil. Itu cara membacanya minimal 2 harakat, panjangnya 6 harakat. Jadi ya sebab misal ampura jamaah, ya sebab misal di awal berzikir biasa ada tuntunan kena afdaluz zikri la ilaha illallah, karena dibaca dengan hukum tajwidnya, dibaca dengan hukum tajwid, karena la ilaha illallah itu adalah ayat Quran. Okay? Boleh dibaca dengan 6 harakat, la ilaha illallah. Boleh dibaca dengan 2 harakat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu harus dibaca dengan tajwid. Kenapa jemaah? Sekali lagi, la ilaha illallah niki adalah ayat Quran. Jadi harus berusaha baca sebagaimana dia adalah ayat Al-Quran. Dan baru dari Nabi bahasa afdaluz zikri la ilaha illallah lengkap bunyinya, la ilaha illallah tanpa ada dipotong-potong. Kecuali memang di kalangan beberapa ahli tarekat yang mas namian simpelang-pelang meranika. Nah nikah ampura dek nara contoh langan Nabi, dek nara contoh langan sahabat, bahkan dek nara contoh langan imam mazhab sampai. Jamaah rahimakumullah. Saat kedua saya sebut silsilah Nabi dalam hadis niki, wa afdalud du'ai alhamdulillah. Doa sak paling afdal, doa sak paling solah, doa sak paling mulia adalah alhamdulillah. Ada 2 makna ungkapan Nabi niki. Sak pertama, memang doa sak paling solah adalah alhamdulillah. Sak kedua, maknanya solah dan paling solah ente berdoa no harus temulai dengan alhamdulillah. Nggih, ampura. Saya enggak perhatikan jemaah kembek pot berdoa harus temulai dengan alhamdulillah, terpuji juruk di sida Allah, kemudian berselawat tiba ada sida Nabi. Nggih, ampura. Ampura sinampura agung. Misal tiang datang ya kepada Haji Mall ya singgah kepeng jemaah. Nggih. Ya tiang singgah kepeng. Lah tumben datang Ustaz misal Hunen Pak Haji Mall. Lain juruk raos bila perlu puji-puji Pak Haji Mall ni. Tersanjung-sanjung. Saya enggak bareh arak tujuan. Nggih. Arak tujuan menurut was puji kemudian senang ruan terpuji lah meneh pemaksud. Nah meno kan ya kedatang singgah kepeng lain langan awal tengeros singgah kepeng burung tetebeng jamaah. Nah meno juga di sida Allah Subhanahu wa taala ya kembek kita harus awali doa dengan alhamdulillah, harus terpuji juruk di sida Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Walaupun Allah itu sangat kaya dengan pujian, yang perlu terpuji lagu niki adab harus terpuji. Makanya perhatikan ya putar-putar alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azim sultanik. Jadi isi terpuji dulu
Cara bahasa kita taju maju antin senang di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala dina pujuh, dina butuh pujian, dina pujuh tajum jemaah. Lagu niki ya adab antik sa napi sa endeng tu niki jelap ketebeng sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pun berselawat tiba Nabi, ya. Berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ya, berselawat. Saya enggak bahasa Nabi, doa sandi arak sebut selawat tiba Nabi itu menghalangi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berselawat setelah tahmid alhamdulillah, kemudian berselawat tiba di sisi Nabi. Ya pengendeng terus. Ya, tengendeng tiba di sisi Allah taala napi sak melek. Nanti di penghujung kita tutup dengan selawat, kita tutup juga dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sering disebut wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil, ya, akhir doa mereka tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Le awal terpuji desida Allah taala ketika kita berdoa, di akhir doa kita juga kita puji desida Allah Subhanahu wa taala. Ante sak semakin senang, napi sak teendeng, ante sak taru pada tebeng. Jamaah rahimakumullah. Itulah makna hadis wa afdalud du'a alhamdulillah. Doa sak paling afdal ente mulai isi alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan dalam khutbah Jumat jemaah di nasah khutbah Jumat endek temulai isi alhamdulillah. Dalam mazhab Syafi'i di nasah khutbah Jumat endek ara alhamdulillah. Menuju di nasah khutbah Jumat endek ara berselawat tiba ada sida Nabi. Dan selawat tiba Nabi itu harus menyebut dengan ismu zahir, dengan menyebut nama Nabi. Enggak boleh berselawat kepada Nabi dengan isim domir. Ya, bisa berselawat, bisa jadi khatib jemaah. Allahumma salli ala Muhammadin atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, harus disebut arah. Ya, dalam pandangan mazhab Syafi'i, ente berselawat tiba Nabi dengan menggunakan isim domir, hu misalnya, kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dia disebut arah, itu dalam mazhab Syafi'i di nasah khutbah. Jadi harus disebut dengan isim zahir, harus disebut namanya, enggak boleh dengan isim domir. Begitu juga enggak boleh dengan menyebut isim isyarah tanpa menyebut nama Nabi. Misal Nabi unin, Allahumma salli ala hadzan nabi, ya Allah berselawatlah engkau kepada Nabi ini. Dek narak sebut kena Nabiyina Muhammadin, ya, dalam mazhab Syafi'i berselawat marak niki dinasah en sekedal kadu isim isyarat, karena hadza itu isim isyarah. Jadi harus tersebut Allah, misal terkena Allahumma salli wa sallim ala hadzan nabi Nabiyina Muhammadin, harus narak en sekedar kadu isim isyarah doang. Dalam mazhab Syafi'i dinasah selawat, en selawat dinasah dalam khutbah, dinasah khutbah, dinasah khutbah, dinasah Jumatan jemaah. Ya, maka para khatib niki harus mengetahui dan harus memperhatikan hal-hal samara niki. Jamaah rahimakumullah, itulah pengajian malam niki. Sila berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.